Karena ada juga kadang pembajakan pekerja, kayak itu juga yang Seperti apa? Saya menarik sekali nih pembajakan pekerja. Seperti apa maksudnya nih? maksudnya begini, ketika pekerja mempunyai kompetensi tertentu, dia bekerja di perusahaan A dengan gaji yang sekian, kemudian ada perusahaan B menawarkan dengan gaji yang lebih tinggi. Kebetulan yang bersangkutan memiliki kompetensi yang diinginkan. Itu kan dia bisa. Sementara tadi perusahaan awal ini kan dia sudah melatih. Dia sudah melatih. Nah, itu istilah yang mungkin masih bukan istilah yang standar ya, tapi kurang lebih seperti itu fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini MDS dalam Draxel TV Rakyat Sulsel. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat cakap di bidangnya, yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Bapak Muklis Esos. Beliau adalah mantan ASN yang luar biasa pengalamannya di dalam menapaki kondisi perburuhan, ketenagakerjaan, dan tentunya kita akan membahas lebih dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara normatif. Baik, saya perkenalkan kepada para viewers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, bagaimana kabarnya? Fresh sekali. Luar biasa, sehat ya? Iya. Kegiatan sehari-harinya seperti apa sih? Setelah non-aktif ya? Ya, pertemanan tetap kita lanjutkan. Banyak teman-teman juga konsultasi, kita sharing-sharing untuk kebaikan bersama, khususnya di Kota Makassar. Tentunya untuk kebaikan bersama ya. Iya, pasti itu. Iya. Berbicara tentang masalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, persisnya seperti apa sih? Agar para viewers, para netizen tahu regulasinya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, baik Bung MDS ya, siapa saya. Siap. Regulasi ketenagakerjaan itu selama saya masih di Snaker itu deripatnya kurang lebih 900 aturan, mulai dari undang-undang sampai ke keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang ada sekarang ini, dengan deripat ada 4 peraturan pemerintah. Nah, inilah yang paling krusial, bagaimana kita melihat perbedaan dari apa yang diatur dalam Undang-Undang 13, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang katakanlah itu kontrak atau outsourcing. Ini muncul kembali di katakanlah di PP 35 tahun 2021 yang merupakan turunan daripada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, berbicara tentang ketenagakerjaan, tentunya di sini kita harus berpijak kepada equal antara perusahaan di satu sisi dan di sisi lain itu adalah pekerja atau buruh. Nah, namun pekerja ini kan perlu kita lebih konsen untuk memperhatikan, karena memang saudara-saudara kita yang di pekerja atau buruh ini rentan untuk terjadi berbagai persoalan-persoalan, utamanya terkait dengan PHK dan semacamnya. Seperti apa yang sering terjadi di lapangan tentang perkara Undang-Undang Ciptaker yang terbaru ini nih? Kalau Undang-Undang Ciptaker yang baru ini saya belum evaluasi, apalagi saya sudah di luar birokrasi. Namun saya lihat biasanya undang-undang itu yang bermasalah lebih banyak kepada implementasi. Nah, pada implementasi ini yang kita lihat terutama kontrak yang tidak boleh, yang sudah diatur, ada jenis pekerjaan yang tidak boleh dikontrakkan, itu masih terjadi. Prinsipnya sebenarnya bukan di persoalan aturan, tapi persoalan pelaksanaan. Jadi persoalan SDM ini atau bahkan persoalan institusi, bagaimana menyikapi khususnya untuk perlindungan pekerja. Sebenarnya mekanisme untuk penanganan dan penyelesaian kasus-kasus perselisihan itu memang sangat bertumpu kepada institusi yang menangani itu, dalam hal ini di Snaker. Tapi di samping itu juga ada peran dari teman-teman dari serikat pekerja untuk melakukan upaya-upaya bipartit. Nah, kembali kepada akar persoalan tadi, itu lebih banyak ke persoalan attitude. Mungkin bisa dan dulu kita iya
Sambil kita bicara, kita nikmati air putihnya. Iya, oke. Baik, saya lanjut. Jadi ketenagakerjaan itu memang sangat rumit. Kami juga waktu saya masih aktif di Disnaker, itu kami kan harus bagaimana juga melihat pertimbangan dari pihak perusahaan. Oleh karena persoalan investor atau katakanlah perusahaan-perusahaan juga ini harus kita bagaimana bisa survive di Makassar. Makanya dalam setiap kasus itu kita harus kaji melalui mediator tentunya secara kasus per kasus kita menempatkan dan diupayakan selalu bisa selesai secara kesepakatan. Katakanlah ketika upaya PHK tidak bisa dihindari dan memang harus diberikan uang pesangon. Nah, pesangon juga ini kadang tidak bisa maksimal, tidak bisa sesuai yang aturan. Dibanding juga proses peradilan yang nanti bisa diperkirakan akan memakan waktu, sementara pihak buruh ini juga belum mendapatkan pekerjaan. Nah, diupayakan ini bagaimana bisa mendapatkan pesangon yang tidak terlalu jauh, katakanlah tidak di bawah 50%. Inilah praktek-praktek yang dulu sering dalam upaya penyelesaian. Namun kalau yang sekarang itu saya belum tahu, tapi saya pikir tidak jauh berbeda dengan itu. Hambatannya di mana? Saya evaluasi. Ternyata tingkat penanganan pengadilan itu memang masih bisa berlanjut, katakanlah di pusat atau di Mahkamah Agung. Nah, saya mungkin saran sebaiknya itu proses peradilannya memang berakhir pada tingkat pengadilan negeri. Jadi satu tingkat dan selesai pada saat itu. Bahkan kalau bisa, saya sarankan juga upaya penyelesaian bisa selesai di tingkat katakanlah di Snaker untuk nominal tertentu. Katakanlah pesangon yang mungkin tidak sampai 100 juta, mungkin bisa sampai di Snaker saja penyelesaiannya dan putusan itu bisa mengikat. Karena selama ini kan di Disnaker itu cuma upaya mediasi. Artinya apa yang diputuskan atau apa yang ditetapkan itu tidak mengikat. Dia cuma bersifat anjuran, dan itulah yang dijadikan dasar untuk pengajuan ke pengadilan. Mungkin ke depannya dalam rangka perlindungan pekerja dan juga menciptakan iklim yang sehat bagi dunia usaha di Kota Makassar. Dari aspek regulasi, mungkin dari mekanisme yang Adinda katakan tadi, prosedur itu mungkin bisa lebih diperpendek. Artinya tidak harus berlanjut ke Mahkamah Agung ketika ada upaya banding atau tidak ada kesepakatan di pengadilan. Nah, di samping itu yang mungkin perlu dievaluasi atau mungkin perlu disikapi dari instansi yang menangani ketenagakerjaan adalah persoalan-persoalan praktek kontrak yang seharusnya tidak boleh ketika melihat jenis pekerjaannya memang tidak boleh dikontrakkan. Saya tidak mempunyai data yang terakhir, tapi dari apa yang saya tangani dulu sampai periode 2019 itu masih ada yang seperti itu. Dan saya pikir ini masih potensial untuk terjadi. Kemudian ada beberapa hal juga yang mungkin perlu dilengkapi melalui peraturan daerah atau mungkin perwali. Katakanlah seperti ketika rekrutmen pekerja itu diwajibkan untuk menyerahkan dokumen ijazah. Nah, ini kan surat berharga yang saya pikir sangat rentan untuk di kemudian hari. Apakah proses pengembaliannya atau bagaimana? Atau boleh juga dalam jenis kegiatan pekerjaan tertentu boleh dilakukan itu, tapi tidak semua. Katakanlah itu ketika berhubungan dengan pekerjaan finansial atau bagian keuangan, mungkin boleh. Atau ketika ada proses rekrutmen yang terkait dengan cost recovery, katakanlah itu pelatihan-pelatihan yang menyerap anggaran, itu mungkin dijadikan jaminan supaya pekerja ini setelah melakukan pelatihan dia tidak akan pindah ke perusahaan lain. Karena ada juga kadang pembajakan pekerja kayak itu juga yang seperti apa? Saya menarik sekali di pembajakan pekerja. Seperti apa maksudnya nih? Maksudnya begini, ketika pekerja mempunyai kompetensi tertentu, dia bekerja di perusahaan A dengan gaji yang sekian, kemudian ada perusahaan B menawarkan dengan gaji yang lebih tinggi. Kebetulan yang bersangkutan memiliki kompetensi yang diinginkan. Itu kan dia bisa. Sementara tadi perusahaan awal ini kan dia sudah melatih. Nah, itu istilah yang mungkin masih bukan istilah yang standar ya, tapi kurang lebih seperti itu fenomena. Harusnya harus loyal, karena
Ini kan dilatih oleh perusahaan A, contoh. Iya. Lalu harusnya si yang dilatih ini harusnya betul-betul loyalitas dulu. Nah, justru itu makanya ijazahnya ditahan. Nah, artinya ada tenggang waktu yang cukup. Ini kan setelah dilatih, ya katakanlah mungkin pelatih Makassar ya, mungkin dia dilatih, mungkin dia ke Bali kah? Mungkin latihan berapa 2 bulan di sana. Iya. Ini kan banyak biaya-biaya yang keluar. Iya. Jadi cost recovery-nya yang menjadi perhitungan. betul. Sehingga dia bekerja mungkin 3 bulan tidak cukup kan? Nah, lebih banyak pengeluaran perusahaan itu. Nah, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan. Artinya regulasi tentang bagaimana katakanlah dokumen ijazah pekerja yang bersangkutan itu bisa menjadi agunan atau dijaminkan atau tidak. Nah, ini perlu diatur. Kalau bisa perusahaan-perusahaan jenis pekerjaan apa yang bisa, selain itu mungkin ini. Artinya ini ada potensi persoalan ketika tidak diatur. Kemudian juga perusahaan-perusahaan ini juga yang paling penting. Iya. Perusahaan-perusahaan itu harusnya punya sekretariat atau punya kantor di Makassar. Kadang ada yang buka usaha, Iya. katakanlah di konter-konter mahal, Betul, tapi betul. kantor pusatnya ada di Jakarta. Iya, tidak sedikit perusahaan Iya. saya temukan juga seperti itu. Nah, ke depan ini mungkin perlu dibenahi. Artinya yang ada sekarang mungkin pembinaan lah, tidak usah di samping juga regulasi tidak ada yang mengatur itu. Nah, ini yang apakah memang regulasi tidak ada yang mengatur itu? Yang jelas ada kantornya, mau di Makassar, di mana yang jelas punya kantor. Saya pikir ini perlu menjadi masukan. Artinya kita selaku warga yang baik, karena iklim investasi juga kita harus pikirkan. Kita tidak perlu juga terlalu mempersur ya pihak-pihak perusahaan yang mungkin karena melihat Makassar ini pangsa pasarnya bagus, Ya. jangan ada kesan yang tidak bagus. Kalaupun ada dalam tanda petik pelanggaran atau potensi pelanggaran, nah itulah yang kita harus benahi. Artinya pelibatan dari dinas-dinas atau mungkin dari pihak organisasi-organisasi terkait, mungkin perlu mengkaji ini dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Ya, saya sendiri bisa menyiapkan diri untuk katakanlah kalau membuat konsep. Ya, membuat regulasi. Yang penting dilibatkan secara formal ya. Artinya pemerintah melibatkan kita secara formal untuk masuk menggodok sebuah regulasi atau aturan ya. Iya. Ah. Makanya ke depan saya sarankan dari pihak Adinda, Siap. NDS, jauh lebih bagus kalau kita panel. Nah, kalau kita panel bisa kita merumuskan apa sih persoalannya, persepsi kita terhadap persoalan itu sama, kemudian kita rumuskan juga solusinya. Ini perkara yang sangat penting loh untuk kita hadirkan di tengah-tengah para netizen. Saya pikir dengan begitu kita punya podcast ini bisa ada kontribusi positif terhadap pemerintah kota. Iya. Saya selalu berpikir seperti itu. Ketika kita kritik memberikan juga solusi. Iya. Artinya ada follow up. Makanya ke depan mungkin perlu menghadirkan juga instansi-instansi yang terkait dengan apakah pekerja, apakah pelanggar peraturan daerah, atau mungkin katakanlah pergudangan. Jadi banyak persoalan kota yang sebenarnya ada solusinya. Ada solusinya. Ada sebenarnya yang bisa kita berikan alternatif pemecahan yang mungkin kebetulan tidak dijangkau oleh teman-teman yang ada di SKPD. Mungkin kita kurang duduk bareng ya. Iya. Para netizen mungkin kita kurang duduk bareng, kurang sharing bareng, sehingga permasalahan-permasalahan yang harusnya kita pecahkan di ruang diskusi seperti ini itu ada solusinya. Tidak serta-merta kita hanya mampu mengkritik, memberikan adjustment tanpa ada win-win solution yang hadir di dalam ruang-ruang diskusi. Saya pikir seperti itu. Sekarang juga pemerintah sudah tidak saman lagi sensitif terhadap kritikan ya. Sepanjang itu terkait kebijakan, pemerintah harus terbuka, harus membuka keran-keran di komunikasi ya. Nah, terkait tadi dengan pekerja atau buruh, kemana harus katakanlah berkonsultasi atau mengetahui informasi terkait regulasi. Di sini juga saya sarankan, karena di tingkat kabupaten kota itu kan ada LKS tripartit, lembaga kerjasama tripartit. Ini merupakan sarana atau prasarana di mana warga bisa untuk menemui dan berkonsultasi tentang ketenagakerjaan. Nah, ini saya sarankan kepada pemerintah kota mungkin sebaiknya membuka sekretariat juga. Kalau perlu membuka semacam website ya, atau mungkin sekarang zaman digital ini apa sih yang tidak bisa. Nah, supaya komunikasi itu melalui dari podcast Adinda ini bisa di follow up untuk membuka sekretariat daripada LKS Tripartit Kota Makassar. Betul sekali. Jadi kepada seluruh viewers,
netizen yang masih care kepada dirinya, dalam tanda kutip ya, profesinya, pekerjaannya, itu tentu harus betul-betul care, tahu, dan bahkan paham ya Iya ya. tentang regulasi dan apa-apa saja sih yang perlu dibutuhkan, Iya. apa-apa saja sih yang diinginkan, dan apa-apa saja sih yang pemerintah berikan. Iya, iya. Sehingga kita tidak hanya duduk diam, mendengarkan, mengkritik, tapi ada solusi hadir di tengah-tengah para buruh tentunya, atau kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai tenaga kerja. Nah, ada yang menarik nih tentang perkara antara pekerja dengan perusahaan. Iya ya. Ya, yang menarik ini sedikit ambil contoh kasus ya yang pernah terjadi di roti. Salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan roti ya. Iya, kuliner. Atau kuliner. Nah, ini kan saya tidak usah sebutkan ya roti apa ya, tapi populer lah. Iya, iya. Baik di kota Makassar maupun di kota-kota lain. Tapi kan ini tidak sampai ketemu. Solusinya tidak ada, bahkan yang dirugikan di sini buruh, pekerja. Ini kenapa bisa sampai seperti ini? Iya, saya pikir kalau yang bersifat kasus mungkin perlu ditelusuri melalui instansi. Kalau di Disnaker mungkin melalui mediator yang menangani ketika itu. Karena ketika upaya-upaya mediasi tidak tercapai, itu kan akan berlanjut pilihan untuk ke pengadilan. Nah, terkait dengan pengusaha roti tadi itu, kalau saya tidak salah itu mungkin terkait kontra ya, status kontra yang seharusnya tidak boleh kontra. Iya. Nah, ini juga harusnya pengawas ini yang dari provinsi. Jadi kewenangan pengawas itu untuk melihat itu, untuk bisa melakukan peneguran. Karena kalau persoalan kontra itu statusnya memang harus dievaluasi. Kalau memang tidak boleh dikontrakkan, nah ini yang harus disampaikan dulu. Karena kalau tidak disampaikan dengan pendekatan normatif melalui pengawas, itu upaya paksanya juga tidak bisa maksimal. Karena upaya-upaya mediasi itu sifatnya cuma menyampaikan apa yang seharusnya dia ini, tapi upaya paksanya tidak ada. Jadi saya pikir juga kalau dari pihak Disnaker Kota, misalnya kalau menangani seperti ini, kalau terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang tidak dipatuhi, itu sebaiknya bersurat ke provinsi. Langsung bersurat ya, boleh seperti itu. Ini kan aspek pelayanan. Kalau di luar kewenangan, bukan tidak mampu menangani ya, tapi kadang-kala kan di luar kewenangan. Iya. Ada kewenangan di pihak katakanlah pengawas selaku pejabat fungsional, itu bisa disampaikan secara tertulis ke pengawas provinsi. Kalau perlu dengan tembusan kementerian, artinya supaya ada ada perhatian ya. Iya. Artinya memang kalau ada kebenaran bahwa ternyata status kontra ini tidak bisa untuk jenis pekerjaan itu, kan memang ada jenis pekerjaan tidak boleh dikontrakkan. Yang apabila dilakukan, kalau menurut aturan yang lama, itu demi hukum berubah menjadi pegawai tetap. Namun saya lihat kalau di PP 35 ini itu tidak dimunculkan. Nah, ini juga saya lihat menjadi pencermatan untuk regulasi yang baru. Walaupun saya tidak pernah evaluasi secara per kasus, tapi saya melihat ada kelemahan dari PP 35 ini. Yang tadinya ada sanksi katakanlah di pasal 59 itu Undang-Undang 13 2003. Setelah masuk di PP 35 ini, saya lihat tidak berpihak kepada pekerja dari aspek sanksi. Iya. Ini saya lihat mungkin perlu menjadi bahan, karena boleh jadi mungkin nanti di peraturan menteri ya, peraturan menteri bisa menambal itu. Jadi permen bisa menambal regulasi ini ya? Bisa. Artinya kan turunan dari aturan-aturan itu ketika tidak lengkap itu bisa dilengkapi sepanjang tidak keluar dari track ini. Karena rule-nya ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini sebuah kemunduran, tapi saya melihat di pasal 59 itu kalau aturan-aturan persyaratan itu tidak diikuti oleh
apa namanya terkait dengan kontrak atau tidak boleh kontrak, itu Akademi Hukum berubah. Nah, saya lihat di PP 35 ini itu tidak diatur. Nah, cuma tetap diatur yang mana boleh dan mana tidak boleh, tapi terkait sanksi itu yang saya lihat, yang saya sempat baca, ya mudah-mudahan di peraturan menterinya nanti Mungkin bisa disebutkan kepada netizen seperti apa sanksi yang sempat kita baca pada saat itu. kalau di aturan lama di pasal 59 itu ada akibat hukum. Akibat hukum ya. Artinya ada akibat hukum. Artinya ini jenis pekerjaan yang tidak boleh dikontrakkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sementara yang bisa dikontrakkan. Atau sedangkan realita di tempat bekerja itu jenis pekerjaan yang tetap, kan seperti itu. Harusnya dia tetap tapi dipaksakan menjadi kontrak. Jadi walaupun dibuat risalah kontraknya, ada perjanjian kontraknya, itu bisa batal demi hukum kalau di pasal 59. Nah, ini saya lihat belum muncul di PP 35. PP 35 itu cuma mengulang apa yang tidak boleh dikontrakkan. Kemudian terkait berapa lama itu bisa kontrak. Jadi saya lihat ini belum ada perubahan, tetap mengulang, tetap 5 tahun. Kalau di aturan 59 itu bisa dipecah 2 tahun, 1 tahun, tambah 2 tahun. Kalau yang sekarang ini itu langsung gelondongan 5 tahun. Bisa juga cuma 3 tahun, nanti yang 2 tahunnya bisa diperpanjang. Nah, jadi relatif tidak berubah. Nah, cuma yang saya lihat dari akibat hukum ketika dia ini yang saya lihat akibat yang saya sempat hukum baca ya. Menarik. Sekarang kalau dia jenis pekerjaan yang harusnya tidak boleh dikontrakkan tapi realitanya dia kontrakkan. Nah, ini yang seksi menurut saya ini. Iya. Nah, itu saya pikir sebagai warga dan sebagai yang pernah terlibat langsung dalam ketenagakerjaan, saya sarankan kalau bisa dimunculkan di peraturan menteri ya, aturan yang dibawa nanti, karena ini masih banyak yang masih ada yang perlu dianukan di. Yang pasti memang Kementerian Ketenagakerjaan ini agak rumit karena di satu sisi perusahaan juga harus dipikirkan karena persoalan investasi. Kita jangan salah, ini persoalan Undang-Undang Ciptaker ini basisnya ini ada persoalan investor kan di situ. Karena kalau investor masuk terbuka lapangan kerja. Betul. Walaupun sebenarnya saya juga bisa kritisi ketika PP 75 tentang pengupahan tahun 2015 itu kan filosofinya juga memancing investor, tetapi tidak ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa PP 75 2015 itu ternyata memancing investor, akhirnya gugur juga kan. Itu terkait. Artinya begini, memang rumit, tapi di satu sisi pemerintah juga harus membuka diri untuk membuka keran-keran komunikasi dengan pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap ketenagakerjaan. Nah, pengangguran ini kan Makassar ini kan cukup tinggi ya. Tentunya bukan karena faktor SDM, tapi memang kondisi Covid ya. Kalau tahun lalu kan mungkin di kisaran 15%, sekarang ini mungkin kalau tidak salah 13%. Nah, terlepas daripada tingginya pengangguran itu, saya ingin menawarkan solusi seperti itu tadi, pembuatan database dulu. Karena terus terang saya melihat kelemahan kita mungkin hampir di seluruh SKPD itu adalah persoalan database. Saya sedikit keluar, misalnya saja anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah sekarang bagaimana potretnya. Yang saya mau itu per kecamatan. Berapa sih anak-anak usia tidak sekolah? Katakanlah di Kecamatan Tamalate. Nah, ini kan kita tidak punya database seperti itu. Saya yakin tidak punya. Apalagi Makassar kan ini dapat predikat kota layak anak. Harusnya ini kan bisa menjadi motivasi ya untuk pembenahan persoalan-persoalan anak kita. Itu sedikit saya keluar. Kembali ke persoalan pengangguran. Perlunya pembuatan database secara real time. Artinya setiap bulan harus ada rilis berapa pengangguran di kelurahan ini misalnya ya. Kemudian dipilah yang menganggur karena urbanisasi seperti apa, berapa jumlahnya. Yang memang lokal berapa. Nah, dari sini nanti akan lebih mudah kita buatkan perencanaan. Nah, terkait juga dengan penanganan pengangguran, saya sarankan pemerintah kota juga sebaiknya membangun BLK, Balai Latihan Kerja.
sehingga ada penanganan yang real, sehingga nanti memang anak-anak kita itu siap kerja, terlepas bekerja di Makassar atau mungkin luar Makassar. Artinya dia sudah mempunyai kompetensi. Nah, Makassar ini belum mempunyai BLK yang sepanjang yang saya tahu. Jadi BLK yang ada di belakang pemakaman Taman Makam Pahlawan? Nah, itu yang saya tahu itu adalah BLK milik pihak atau dikelola oleh kementerian. Oh, kementerian langsung ya? Iya, makanya di sana peserta latihan yang ada di sana itu mencakup Indonesia Timur. Oh, gitu. Iya, itu yang saya tahu. Karena BLK juga ini merupakan salah satu aset atau variabel yang bisa menentukan seberapa bisa mengurangi tingkat pengangguran di Kota Makassar. Iya. Atau katakanlah pelatihan yang diadakan di SKPD itu sebaiknya juga dilakukan secara tersinkronisasi. Maksudnya begini, pelatihan yang sama mungkin bisa dilakukan lintas SKPD. Kemudian progresnya atau kelanjutannya itu harus berkesinambungan dalam bentuk pemberian modal. Iya. Sebaiknya jangan dilakukan sosialisasi. Lebih bagus itu bintek ya. Kalau bintek itu kan mungkin ada pembobotan, ada sertifikasi. Iya. Nah, nanti berlanjut mungkin ada pemberian modal dari katakanlah koperasi. Tapi ini kan sekedar saran. Ini sekedar ide-ide yang saya pikir ini bisa kita lakukan. Nah, kami selaku warga yang mempunyai kepedulian terhadap Kota Makassar hanya bisa memberikan ide-ide seperti itu. Nah, kan ide-ide seperti ini kan tidak terlepas daripada pengamatan, penglihatan yang terjadi di lapangan ya, bukan hanya sekedar teori. Kita memang melihat ini dari sudut pandang, memang kita praktisi. Iya. Kita memang terjun di lapangan, maka muncul ide-ide brilian seperti ini. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menyikapi ide-ide seperti ini seperti apa sih? Ya itu tadi, untuk langkah awal pembuatan database dulu. Jadi ya ada mapping pengangguran dan semua persoalan-persoalan kemasyarakatan. Saya lebih fokus kepada persoalan sosial karena saya pikir kalau yang infrastruktur saya pikir sudah cukup ya. Kita punya yang namanya anjungan yang cukup ini. Saya melihat sisa di persoalan sosial ini yang kita belum sebaiknya mungkin seandainya ada anggaran-anggaran mungkin yang mungkin bisa dialihkan untuk ke persoalan sosial. Ide-ide ini sangat bergantung daripada SKPD yang bersentuhan langsung dengan permasalahan baik secara parsial maupun mungkin secara tim. Dan sekiranya kami juga ditawarkan untuk terlibat langsung, mungkin juga Adinda MDS, mungkin kita bisa berkontribusi secara langsung. Artinya apa yang kami sarankan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dilaksanakan, tapi kita harus mulai dulu dari yang kecil. Saya mau begini, katakanlah kalau database, mungkin Tamalate bisa diawali dari Kecamatan Tamalate dulu. Kecamatan Tamalate kita perkecil lagi skopnya, mungkin kita cari kelurahan. Kelurahan itu dulu kita buatkan database. Atau kita memberikan pelatihan kepada RT RW bagaimana. Saya pikir tidak terlalu lama untuk membuat database itu, mungkin melalui digital WA atau grup. Nah, nanti itu dikembangkan menjadi percontohan untuk wilayah-wilayah kelurahan kecamatan yang lain. Saya selalu berprinsip ketika sebuah program dijalankan, kita mulailah dari wilayah yang terkecil. Artinya ada yang terlihat di situ baru kita melangkah. Jangan sekaligus seluruh kecamatan. Itu kita akan tertati-tati dan nakana tahu poso ki. Ya, sebaiknya sebagus apapun program, kita mulai dari yang kecil. Dalam artian dari wilayah yang terkecil, mungkin RW. Tapi kalau saya pikir kalau database pengangguran atau database anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, itu bisa kita mulai dari perkelurahan ya. Iya. Supaya tidak lebih kecil gitu. Artinya kecil juga tidak, besar juga tidak. Iya. Hanya saja mungkin program ini kalau secara politis mungkin tidak seksi, tapi ini akan bermanfaat banyak menurut saya. Ya, kita kan tidak melihat dari sisi politisnya ya. Kita melihat bagaimana masyarakat secara umum, sosial kemasyarakatan, masalah pengangguran ini bisa teratasi ya. Berbekal daripada database yang kita kelola secara real time. Benar, benar. Apakah kita tidak punya database saat sekarang ini? Kalau
menurut saya itu tadi data yang ada kan data dari BPS itu kan yaitu tadi 10% atau mungkin katakanlah sekarang yang 13% ini tingkat pengangguran Kota Makassar. Tapi katakanlah yang 13% kalau kita intervensi ke 600.000 mungkin sekitar 70 ribuan lebih. Katakanlah 75.000. Sekarang 75.000 pengangguran ini sebarannya di Kecamatan Tamalate berapa? Nah, ini kan kita perlu tahu. Ini. Yang 75.000 ini di mana saja rinciannya. Nah, ini kan kita mau lihat nanti akan ketahuan juga di mana kecamatan apa yang terpadat pengangguran, di mana yang minim. Nah, sehingga treatment atau perlakuan pada kecamatan A dan B bahkan pasti beda. Tentu. Nah, ini kan yang saya lihat selama ini kadang ada program semua kecamatan itu dipukul rata. Harusnya itu kan harus dilihat. Termasuk program-program itu kita harus melihat apa sih sebenarnya kebutuhan per kecamatan itu. Tapi saya pikir kalau pengangguran ini kan memang merata di seluruh kecamatan. Yang perlu kita tahu pengangguran itu kan minus daripada angkatan kerja itu kan diambil daripada usia 15 tahun sampai 64. Nah, apalagi kita ini masuk di era bonus demografi ya. Bonus demografi itu kan kurang lebih digambarkan bahwa angkatan kerja itu di kisaran 70%. Nah, ini nanti puncaknya ada di 2030-2045. Nah, ini sebenarnya kita ngomong agak makro, tapi terus terang saya pernah ikuti pencerahan seperti ini antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya pendidikan ini lebih banyak sekarang fokus kepada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu adalah di mana luarannya nanti itu mempunyai kompetensi yang secara dirinci ada knowledge, ada skill, ada attitude. Tapi skill ini lebih menonjol. Skill juga sekarang ini lebih perkecil lagi melalui reskilling, upskilling, dan skilling. Jadi yang pertama skilling, pemberian keterampilan. Tapi karena zaman digital ini ada perubahan, makanya ada reskilling, peralihan keterampilan. Ada juga upskilling. Nah, ini agak keluar sekali, tapi tidak apa-apa. Ini untuk pencerahan untuk saudara-saudara kita terkait dengan ketenagakerjaan. Kan persoalan kompetensi itu ketika dia memiliki knowledge, memiliki skill, attitude. Ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kenapa kita tidak bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan tertentu di mana pekerja asing bisa mengisi? Ini secara teori ya. Secara teori itu adalah ketika pekerja asing yang mempunyai kompetensi, sementara kita saudara-saudara kita tidak memiliki kompetensi. Tidak mempunyai kompetensi. Hanya saja penyerapan tenaga kerja asing itu harus mentransfer skill knowledge-nya itu. Ya, harusnya seperti itu ya. Jadi ini tidak pernah dievaluasi. Iya. Ini saya menarik sekali di sini nih. Saya tidak mau lanjutkan dulu sebelum ada pembahasan yang jelas tentang ini. Tentang bagaimana skill tenaga asing itu terus transfer langsung kepada tenaga lokal. Iya, jadi filosofinya itu dia tidak sekadar masuk untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, tetapi yang lebih utama misi yang diharapkan atau filosofinya yang ada di situ. Ketika dia datang, dia harus transfer ilmunya itu kepada orang lokal. Nah, ini saya tidak tahu, saya tidak bisa menjudge apakah ini tidak terjadi atau bagaimana. Tapi saya tahu saya di Makassar ini ada juga pekerja asing yang berada pada middle management ya, katakan seperti pengawas atau yang kontrol sifatnya itu. Nah, tapi ini yang paling penting sudah tidak dia transfer kompetensinya kepada pekerja lokal. Nah, dengan harapan ketika dia berakhir masa kontrak di perusahaan tersebut, dia sudah tidak diperpanjang lagi, sudah ada penggantinya. Nah, ini saya pikir juga menjadi bahan evaluasi untuk kita. Karena kenapa? Ketika dia sudah berakhir terus dia lanjut terus, ini kan mengurangi kesempatan bagi anak-anak kita yang kita balik kondisi ini ya. Iya. Kita tidak kekurangan orang-orang hebat yang mempunyai skill memumpuni di bidang masing-masing ya. Ketika orang-orang hebat kita ditransfer keluar sana, perlakuannya akan seperti itu, bahwa mereka tidak hanya bekerja tetapi mentransfer apa yang tenaga kerja kita punyai ke tenaga kerja mereka. Ya.
Kalau regulasi yang sebelumnya saya tidak baca, ini yang baru yang ada di PP 34 kalau tidak salah. Kalau di aturan lama saya baca regulasinya, itulah bagusnya aturan-aturan yang dulu saya lihat selalu ada landasan filosofisnya ya. Selalu ada secara eksplisit ada. Misalnya tenaga kerja asing, kenapa harus ada? Jadi tidak sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi dia hadir untuk mentransfer juga. Mentransfer skill dan knowledge-nya itu. Seperti THR. Kenapa harus ada THR? Bahwa pada saat itu kan saudara-saudara kita merayakan. Itu landasan filosofis tapi tidak muncul semua di regulasi. Harusnya regulasi juga memunculkan landasan-landasan filosofis itu. Supaya apa? Kita agak patuh atau saudara-saudara kita itu agak patuh untuk melaksanakan, atau pihak-pihak yang harus mematuhi aturan itu. Karena landasan filosofis itu adalah landasan yang mendalam dan tidak pernah berubah. Kalau landasan yuridis, dia bisa terkikis dengan waktu atau dengan kepentingan budaya. Saya sepakat bahwa buat sebuah aturan yang dilandasi oleh landasan filosofis ini kan awet dan kuat ya. Termasuk yang dibahas tadi tentang tunjangan hari raya. Ini kan sampai detik ini, sampai sekarang kan masih tetap terjaga ya. Iya. Tunjangan hari raya keagamaan ya. Jadi hari raya keagamaan itu kan memang kalau di aturan yang lama, yang terdahulu, yang sebelumnya lagi, yang Undang-Undang 2013 ini, 2003 itu saya pernah dapatkan itu. Kenapa sampai harus ada? Bahwa sebagian besar saudara-saudara kita di Indonesia ini kan merayakan, dan karena merayakan itu ada pengeluaran juga yang lebih besar. Itu dijelaskan di situ. Jadi kita lebih enak dalam memahami aturan. Dalam ini. Karena aturan itu kan memang dari apa yang saya biasa konsultasi dengan pakar-pakar atau senior-senior hukum, Pak Soekarno Abrera itu almarhum ya, baru-baru almarhum beliau. Beliau mengatakan bahwa kenapa aturan itu harus keluar. Itu ada dua hal yang paling utama. Pertama, ada tatanan yang kita inginkan, tatanan masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa dalam hidup ini perlu ada pembatasan. Misalnya kebersihan ya, perda kebersihan. Jadi kenapa ada perda kebersihan? Kita ingin masyarakat itu supaya hidup bersih, bukan supaya mendapat adipura. Ini mindset juga yang harus harus kita rubah ya. Mindset selama ini, kalau kita bersih dapat adipura, harusnya itu mindsetnya harus lebih kepada yang filosofis. Kalau kita hidup bersih berarti akan terhindar dari potensi-potensi penyakit menular. Kan seperti itu. Yang kedua, mungkin yang ada sekarang seperti lorong wisata, itu bagus itu. Tapi mindsetnya yang harus pencerahan harus disampaikan kepada masyarakat. Kita bukan mengejar adipura atau penghargaan semacamnya, tapi bukan seperti itu. Tapi substansinya adalah mindset masyarakat. Kalaupun ada penghargaan itu kan feedback daripada hasil upaya yang telah kita lakukan ya. Mungkin feedback itu yang semacam adipura, penghargaan adipura itu feedback daripada upaya kita untuk menghadirkan kebersihan, kesehatan, tata kelola kota yang rapi. Dalam satu hal itu penghargaan juga itu perlu, karena itu salah satu bentuk apresiasi dan juga motivasi. Tapi yang jauh lebih mendalam, lebih filosofis adalah mindset kita, bahwa kalau bersih itu kita bisa sehat, bisa menjadi potensi wisata katakanlah seperti itu. Nah ini yang perlu kita semua pihak mungkin perlu memberikan pencerahan. Ketika mindset itu bagus, mindset itu pas pada tempatnya, maka partisipasi akan muncul dengan sendirinya. Coba kita lihat, ketika mindset tidak terbentuk, orang ketika sudah dapat adipur misalnya sudah itu dia lepas lagi. Abang saya kan sudah lepas, nanti tahun depan lagi di ini ya. Artinya mungkin kita kelihatan bersih, tapi tingkat kesadaran itu masih perlu dipertanyakan. Yang bagus itu program ketika berjalan adalah masyarakat, bukan karena mobilisasi ya, apakah melalui tim ini, melalui tim ini. Yang bagus dari masyarakat sendiri. Nah itu yang saya mungkin. Nah kembali lagi ke perkara masalah ketenagakerjaan, karena erat kaitannya ketenagakerjaan ini dengan yang disebutkan tadi attitude ya. Itu. Karena banyak kan masalah yang muncul karena attitude-nya yang kurang dijaga, sehingga faktor-faktor clash antara perusahaan dengan pihak dipekerjakan itu muncul. Nah ini kan
tidak terlepas daripada bagaimana pelatihan-pelatihan itu memberikan edukasi-edukasi kepada pihak-pihak yang siap untuk menjadi tenaga kerja. Jadi memang kalau bicara kompetensi sebenarnya walaupun salah satu variabelnya adalah itu tuh, tapi saya melihat justru attitude itu yang paling dominan. Kalau relevansinya dengan iklim ketenagakerjaan di Kota Makassar dari berbagai kasus adalah attitude. Misalnya begini, cleaning service ya. Cleaning service secara sepintas itu kan membersihkan. Tetapi kalau dalam pembinaan untuk pemenuhan kompetensi yang standar kan ada sertifikasinya juga. Jadi cleaning itu ada sertifikasi. Jadi kalau sertifikasinya itu salah satunya itu adalah memberikan pelayanan ketika ada tamu, mungkin dia persilahkan duduk. Jadi tidak hanya membersihkan toh. Ini yang harus banyak tidak bisa dibilang wah bukan tugasnya. Padahal semua sikap yang terkait dengan ketika dia di mana ada pihak yang harus dilayani. Nah, itu yang sebenarnya kalau attitude itu jangankan di pekerja, di birokrasi sendiri. Kira-kira tidak ada kelas ya antara yang mempekerjakan dan dipekerjakan ya. Kita saja sendiri. Kadangkala saya juga, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada. Dulu kita kalau ada tamu mau cariin kebetulan pejabatnya keluar, kita bilang pejabat bersangkutan keluar. Seharusnya kita temani komunikasi. Apa perlu sampai di mana urusan jangan dibilang yang menangani itu tidak ada orangnya. Ini kan sikap yang efeknya ini mungkin cuma satu yang ini, tapi ketika kita ajak dia ngobrol apa urusan sampai di mana, akhirnya melebar komunikasi, sebentar dia pulang urusannya tidak selesai tapi dia juga lega karena ada komunikasi. Nah, ini saya pikir tidak perlu terlalu ini, kita budaya lokal kan ada sipakat tahu gitu. Hal-hal sepele seperti ini kan kadang yang seperti ini kan mungkin akhirnya pada pimpinan tingkat tinggi mungkin disapa, tadi Pak stafnya seperti ini. Akhirnya pimpinan ikut pusing hanya persoalan yang tidak ini. Artinya yang saya ingin katakan di sini bahwa persoalan itu kelihatan sepele tapi pengaruhnya besar. Jadi bukan cuma knowledge ataupun skill, tapi attitude ini juga, sikap ini menjadi penting. Oke, luar biasa. Jadi para netizen, para viewers, para pemirsa dimanapun Anda berada di Traxel TV Rakyat Sulsel, luar biasa penjelasan yang telah memberikan pencerahan, memberikan edukasi, memberikan yang namanya hal-hal yang tidak kita dapatkan di luar sana, tentunya kepada para tenaga kerja. Terakhir nih pesan untuk para tenaga kerja dan para pencari kerja serta orang-orang yang telah bekerja. Pesannya seperti apa kepada netizen? Baik, kesempatan yang baik ini mungkin saya memberikan saran untuk anak-anak atau adik-adik kita yang belum bekerja supaya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang ada, karena sekarang ini lapangan kerja itu lebih terbuka kepada keterampilan dibanding knowledge. Kalau knowledge itu kan dia lebih bersifat kepada akademisi. Sedangkan kalau yang pendidikan vokasi atau yang ada katakanlah di poltek itu jauh lebih bagus. Jadi yang masih sekolah usahakan masuk ke poltek apapun itu, karena itu nilai jualnya tinggi. Bukan cuma di negara kita, itu ada permintaan dari negara luar. Jadi kadang masih pendidikan, saya tidak usah sebutkan nama lembaganya, masih sekolah itu sudah diinden, itu sudah dipesan. Dan anak-anak kita yang sudah keluar sana kadang ijazahnya dia tidak ambil, tapi sertifikasinya yang dia bawa, dan itu bisa dia pakai untuk bekerja di luar. Kemudian untuk adik-adik atau teman-teman anak-anak saya yang masih bekerja di perusahaan, jaga sikap bekerja saja. Kita dilihat atau tidak dilihat tetap bekerja. Yakin saja kalau kita berbuat baik, khususnya dalam melakukan pekerjaan, pasti hasilnya juga akan baik. Dan usahakan menguasai pekerjaan, menguasai tupoksi. Selalu minta pencerahan kepada orang-orang yang senior, cari referensi-referensi yang relevan dengan pekerjaan adik-adik
atau anak-anak kita, insya Allah karirnya akan terjaga dan akan berkah, sekira itu. Dan juga apresiasi untuk podcast ini, perlu pengembangan-pengembangan, mencari inovasi-inovasi mungkin yang sekarang kita bersifat dialog ya, dialog. Mungkin kedepannya bisa kita panel ya, panel. Jadi kalau panel ada instansi yang terkait, bisa langsung kita memberikan solusi yang memang bisa untuk diterapkan. Karena kita ini kan praktisi. Betul. Iya. Luar biasa. Demikianlah perjumpaan kita kali ini di dalam segmen Traxel Today bersama Kakanda kita, Kakanda Muklis Esos, yang luar biasa memberikan pencerahan, dan saya MDS. Iya, saya Muklis. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.